Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini bersama Ibu Dian, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan teks, peserta didik mampu menjawab pertanyaan seputar teks dengan benar. Kedua, melalui pengamatan teks, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan teks, peserta didik mampu membuat ringkasan teks tersebut dengan benar. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita akan membahas tentang kalimat utama dan kalimat pendukung. Dan yang ketiga adalah macam-macam paragraf dan cara meringkas paragraf. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Di sini ada paragraf. Dan paragraf itu unsurnya adalah gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama itu ada kalimat utama, dan pada gagasan penjelas ada kalimat penjelas. Paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah satuan gagasan di dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf merupakan satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Paragraf merupakan bagian dari satuan bahasa lainnya, yaitu wacana. Sebuah wacana umumnya dibentuk lebih dari satu paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau dapat berupa pokok paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Penjelasannya bisa dalam bentuk uraian-uraian kecil, contoh-contoh atau ilustrasi, kutipan-kutipan, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengetahui gagasan pokok pada suatu paragraf? Caranya adalah dengan membaca paragraf, memahami isinya, kemudian memikirkan apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Dengan demikian, fungsinya sebagai patok, pokok, atau dasar acuan dalam pengembangan suatu paragraf.
Nah, sekarang tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya gagasan pokok. Letaknya bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Ada pula kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf secara sekaligus. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya suatu gagasan penjelas. Satu kalimat utama lazimnya memiliki satu gagasan penjelas. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf ini adalah kalimat yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Lalu ada yang namanya paragraf campuran. Paragraf campuran ini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Mari kita lihat contoh paragraf deduktif. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya suku Minang, Sunda, Dayak, Toraja, dan Asmat. Suku Minang berada di Pulau Sumatera, suku Toraja berada di Pulau Sulawesi, dan suku Asmat berada di Pulau Papua. Nah, di sini kita bisa melihat gagasan utamanya adalah pada kalimat pertama, yaitu Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Dan kalimat penjelas di sini adalah kalimat mulai dari kalimat kedua sampai terakhir. Kita bisa melihat di sini, mulai dari kalimat kedua ini menjelaskan apa saja yang ada di Indonesia. Apa saja sih suku yang ada di Indonesia sehingga mendapatkan suatu gagasan pokok yaitu Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Sekarang mari kita lihat contoh paragraf induktif. Pantai Kuta memiliki pasir yang berwarna putih. Pemandangan laut yang berwarna biru dapat kita lihat saat kita berkunjung ke sana. Indahnya pemandangan saat matahari tenggelam pun dapat kita nikmati. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, Pantai Kuta juga memiliki lokasi yang sangat strategis karena letak Pantai Kuta yang sangat dekat dengan bandar udara. Selain itu, akses untuk menuju Pantai Kuta sangat mendukung. Itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Di paragraf ini kita bisa melihat gagasan utamanya berada di kalimat paling terakhir. Kita bisa melihat di sini itulah sebabnya. Nah, ada kata-kata itulah sebabnya. Nah, kalau paragraf induktif yang biasanya gagasan utamanya berada di akhir kalimat atau akhir paragraf itu ditandai dengan ada kata penghubung seperti itulah sebabnya, oleh karena itu, jadi. Nah, itu menandakan kalau itu adalah gagasan utama dan biasanya berada di akhir paragraf. Nah, sekarang contoh paragraf campuran. Indonesia memiliki beragam budaya. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya keberagaman rumah adat, pakaian adat, lagu tradisional, tarian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Kita bisa melihat di sini ada dua gagasan utama, ada di paling atas dan paling bawah. Kalimat yang ada di tengah dia adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini memberikan contoh-contoh apa saja yang ada di Indonesia sehingga Indonesia dibilang memiliki beragam budaya. Dan gagasan utama yang di bawah adalah kesimpulan dari paragraf ini. Nah, sekarang ada yang disebut dengan meringkas. Meringkas itu apa sih? Meringkas adalah suatu kegiatan untuk memperpendek suatu teks menjadi uraian yang lebih singkat, namun tidak mengurangi inti dari teks tersebut.
tersebut. Sebelum kita membuat suatu ringkasan teks, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Ini adalah langkah-langkah untuk meringkas. Yang pertama, bacalah teks tersebut beberapa kali hingga kita mengetahui maksud dari teks tersebut. Langkah kedua, catatlah gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Ketiga, buatlah ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan pokok yang ada pada teks dengan menggunakan kata-kata yang baru. Nah, setelah tadi kalian mendengar penjelasan Ibu, kalian silakan kerjakan tugas hari ini. Kalian lihat tugasnya di grup kelas masing-masing ya. Kesimpulan dari materi yang tadi kita telah pelajari adalah: pertama, paragraf adalah suatu gagasan di dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu kesatuan pokok pembahasan. Yang kedua, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya adalah ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Dan meringkas adalah suatu kegiatan untuk memperpendek suatu teks menjadi uraian yang lebih singkat, namun tidak mengurangi inti dari teks tersebut. Kalian jangan lupa di rumah terapkan 5M. Yang pertama, maskeran, mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan makan makanan gizi seimbang. Jangan lupa ya. Terima kasih kepada ayah dan bunda di rumah yang telah membantu membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik dan kalian jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.